Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem kontrol PID atau proporsional integral derivatif. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada M. Bahrul Mutakin, yang kedua saya sendiri Nanda Dwi Septiawan, yang ketiga ada Adam Syaputra, Rizky Ramadan, Arista Anugrah Pratama, Vandra Wirahtama, Lalian Syafadli, M. Fahmi Dewantoro, dan Ihsan Irfansyah. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Bahrul. Kepada Saudara Bahrul, dipersilakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian PID. PID merupakan singkatan dari bahasa Inggris, yaitu Proportional Integral Derivative, yang merupakan kontroler yang menentukan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan, pengukuran presisi atau sistem instrumentas, dan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Sistem kontrol PID sendiri memiliki 3 buah pengaturan, yaitu kontrol proporsional atau P, kontrol derivatif atau D, dan kontrol integral atau I. Ada 3 macam kontrol PID, yaitu kontrol PI, PD, dan PID. PI adalah kontrol yang menggunakan komponen proporsional dan integratif. PD adalah kontrol yang menggunakan komponen proporsional dan derivatif. Dan PID adalah kontrol yang menggunakan komponen proporsional, integratif, dan derivatif. Dalam perancangan sistem kontrol PID, yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I, dan D, agar tanggapan sinyal keluar sistem terhadap masukan tertentu bagaimana yang diinginkan. Meskipun PID merupakan sistem pengontrolan yang paling unggul, namun ketiga parameter PI dan D satu sama lain memiliki kekurangan dan kelebihan. Dapat saling mempengaruhi, dapat juga berdiri sendiri, ataupun gabungan ketiganya, sehingga mendapatkan satu keluaran untuk sistem yang diinginkan. Mengingat komponen dari sebuah controller merupakan gabungan dari dektor, kesalahan, serta penguat sebagai penggerak. Keberadaan controller dalam sebuah sistem kontrol mempunyai kontribusi yang besar terhadap perilaku sistem. Maka dari itu, desainlah suatu kontrol sistem yang dapat mengidentifikasi sekaligus mengoreksi kesalahan output sistem. Dengan menggunakan PID controller, penalaan parameter controller PID selalu didasari atau ditujuan terhadap karakteristik yang diatur atau plan. Dengan demikian, bagaimanapun rumitnya suatu plan, perilaku plan tersebut harus diketahui terlebih dahulu sebelum penalaan parameter PID. Itu dilakukan salah satunya digunakan metode Ziegler-Nichols yang menggunakan 2 cara, metode osilasi dan kurva reaksi, sebagai respon terhadap plan yang dipakai. Salah satu tugas komponen controller adalah mereduksi sinyal kesalahan, yaitu perbedaan antara sinyal setting, input, dan sinyal aktual atau output. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem kontrol adalah mendapatkan sinyal aktual atau diinginkan senantiasa sama dengan sinyal setting. Semakin cepat reaksi sistem mengikuti sinyal aktual, dan semakin kecil kesalahan yang terjadi, semakin baik
kerja sistem kontrol yang diimplementasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Sasha Putra. Saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari presentasi oleh Bahrul. Pengujian model PID membutuhkan penalaan atau disebut tuning untuk mengatur agar kontrol PLP atau disebut Pina control element merespon error. Masalah penyetelan kontroler proporsional dalam kurung KC adalah sifatnya yang selalu menghasilkan offset. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar pengendalian proporsional yang membutuhkan error untuk menghasilkan output. Error adalah selisih antara set point atau nilai yang diinginkan dikurangi pressure value atau nilai yang didapatkan. Error terbagi menjadi error positif dan error negatif. Jika perubahan set point berupa suhu semakin tinggi akan menghasilkan nilai error yang paling, sedangkan jika perubahan set point rendah akan menghasilkan error negatif. Apabila ada perbedaan nilai set point dan nilai pressure value, maka controller akan menghasilkan error yang mempengaruhi aksi kendali. Dengan demikian, sistem secara cepat mengubah keluaran sampai diperoleh nilai error sekecil mungkin. Selanjutnya ada sejarah sistem kontrol PID. Sejarah pengendali PID adalah pada tahun 1911, pengendali PID pertama kali dikembangkan oleh Elmer Sperry. Setelah itu, TIC atau disebut Taylor Instrumental Company menerapkan pengontrol bekas dengan benar-benar merdu pada tahun 333. Setelah beberapa tahun, insinyur kontrol menghilangkan kesalahan kondisi mapan yang ditemukan dalam pengontrol proporsional melalui penyetelan ulang akhir ke beberapa nilai palsu sampai kesalahan tidak nol. Penyetelan ulang ini termasuk kesalahan yang dikenal sebagai pengontrol proporsional integral. Setelah itu, pada tahun 1940, pengontrol PID pneumatik pertama dikembangkan melalui aksi turunan untuk mengurangi masalah overshooting. Pada tahun 1942, Ziegler dan Nichols telah memperkenalkan aturan tuning untuk menemukan dan mengatur parameter kontroler PID yang sesuai oleh para insinyur. Akhirnya, pengontrol PID otomatis banyak digunakan industri pada pertengahan tahun 1950. Selanjutnya ada diagram blok pengontrol PID. Sistem loop tertutup seperti pengontrol PID, menyertakan sistem kontrol umpan balik. Sistem ini mengevaluasi variabel umpan balik, menggunakan titik tetap untuk menghasilkan sinyal kesalahan. Berdasarkan itu mengubah keluaran sistem. Prosedur ini akan berlanjut hingga kesalahan mencapai 0. Jika tidak, nilai variabel umpan balik menjadi setara dengan titik tetap. Pengontrol ini memberikan hasil yang baik dibanding dengan pengontrol tipe on atau off. Dalam pengontrol tipe on atau off, hanya dua kondisi yang diperoleh untuk mengelola sistem. Setelah nilai proses lebih rendah dari titik tetap, maka itu akan on. Demikian pula, ini akan mati setelah nilainya lebih tinggi dari nilai tetap. Outputnya tidak stabil. Dalam jenis pengontrol ini dan akan sering berayun di wilayah tidak tetap. Namun pengontrol ini lebih stabil dan akurat dibandingkan dengan pengontrol tipe on atau off.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iksan Irfansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Adam. Aplikasi Sistem Kontrol PID. Aplikasi pengontrol PID terbaik adalah pengatur suhu di mana pengontrol menggunakan masukan dari sensor suhu dan keluarannya dapat digabungkan dengan elemen pengatur seperti kipas atau pemanas. Umumnya, pengontrol ini hanyalah salah satu elemen dalam sistem kontrol suhu. Seluruh sistem harus diperiksa serta dipertimbangkan saat memilih pengontrol yang tepat. 1. Kontrol suhu tungku. Umumnya, tungku digunakan untuk memasukkan pemanas serta menampung sejumlah besar bahan mentah materi pakan massa yang sangat besar. Akibatnya, dibutuhkan jumlah inersia yang tinggi dan suhu material yang tidak berubah dengan cepat, bahkan ketika panas yang besar diterapkan. Fitur ini menghasilkan sinyal PV yang cukup stabil dan memungkinkan periode derivatif untuk mengoreksi kesalahan secara efisien dan tanpa perubahan ekstrim pada FCE atau CO. 2. Pengontrol pengisian MPPT. Karakteristik 5 dari sel fotovoltaik terutama bergantung pada kisaran suhu serta radiasi. Berdasarkan kondisi cuaca, arus dan tegangan operasi akan terus berubah. Jadi, sangatlah penting untuk melacak power point tertinggi dari sistem fotovoltaik yang efisien. Pengontrol PID digunakan untuk mencari MPPT dengan memberikan tegangan dan arus tetap ke pengontrol PID. Setelah kondisi cuaca berubah, maka pelacak menjaga arus dan tegangan tetap stabil. 3. Pengubah elektronika daya. Kita tahu bahwa konverter adalah sehingga pengontrol PID banyak digunakan dalam konverter. Setiap kali konverter disatukan melalui sistem berdasarkan perubahan dalam beban, maka keluaran konverter akan berubah. Misalnya, inverter dihubungkan dengan beban. Arus besar disuplai setelah beban dinaikkan. Dengan demikian, parameter tegangan dan arus tidak stabil, tetapi akan berubah sesuai kebutuhan. Dalam keadaan ini, pengontrol ini akan menghasilkan sinyal PWM untuk mengaktifkan IGBT inverter. Berdasarkan perubahan beban tersebut, sinyal respon diberikan ke controller PID sehingga akan menghasilkan N error. Sinyal-sinyal ini dihasilkan berdasarkan sinyal gangguan. Dalam keadaan ini, kita bisa mendapatkan input dan output yang dapat diubah melalui inverter serupa. 4. Antarmuka pengontrol PID. Perancangan dan interfacing dari pengontrol PID dapat dilakukan dengan menggunakan microcontroller Arduino. Di laboratorium, pengontrol PID berbasis Arduino dirancang dengan menggunakan board Arduino Uno, komponen elektronik, termoelektrikoler, sedangkan bahasa pemrograman perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini adalah C atau C++. Sistem ini digunakan untuk mengontrol suhu di dalam laboratorium. Parameter PID untuk pengontrol tertentu ditemukan secara fisik. Fungsi berbagai parameter PID dapat diimplementasikan melalui kontras berikutnya antara berbagai bentuk pengontrol. Sistem antarmuka ini dapat secara efisien menghitung suhu melalui kesalahan lebih kurang 0,6 derajat Celcius. Sedangkan suhu konstan mengatur hanya melalui perbedaan kecil dari nilai yang disukai dicapai. Konsep yang digunakan dalam sistem ini akan memberikan teknik yang murah dan tepat untuk mengolah parameter fisik dalam kisaran yang disukai di dalam laboratorium. Rizky lagi dah. Baiklah, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky Ramadan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini kesimpulan dari presentasi ini yaitu sistem kontrol merupakan otak proses pengendali error dengan cara memasukkan nilai error tersebut ke dalam input yang akan disandingkan dengan sistem pengendali dengan tujuan untuk mengurangi error tersebut dan menghasilkan output dan keluaran sesuai dengan set point yang dicapai. Adapun pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara pengontrolan PID atau proporsional, integral, dan variatif. Kontrol PID terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen proporsional atau P, komponen integral atau I, dan komponen derivatif atau D. Ketiga komponen ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga kelemahan-kelemahan pada satu komponen dapat ditutupi oleh komponen yang lain. Setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pengontrol, P, I, dan D, dapat saling menutupi dan menggabungkan ketiganya secara paralel, menjadi pengontrol proporsional. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.